Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke BB Talks. Saya. Oh, Saya punya. oh ente punya acara. Ente punya acara. Sorry bos, tak biasa nah. Minta maaf. Bisa. Minta maaf. Sorry, ini lantaran keakrabanku dengan Betelboom. Minta maaf. Pembajakan ini. Jalan kalian. Astaga. Astagfirullah. Rian Aidit. Siap, Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Le. Apa kabar ini? Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah, kabar baik. Kita Ya, alhamdulillah. kita lanjut bukan. Yoi. Artinya kita yang disupport sama Galaxy Coffee. Dia intan basic. Bahaya kau minum ini, Kak. Jadi anu kau, jadi orang Galaxy. Aduh. Bismillah. Jadi, Sekarang Rian, apa kesibukan ini? alhamdulillah kesibukan sekarang kerja, tapi tidak di sini kerjanya, Di mana? di kabupaten Kabupaten. Morowali Kabupaten Utara. Berarti ente sudah ini. Apa? Jadi ente ini orang kabupaten atau orang kota sebenarnya sudah? Bisa juga dibilang orang kabupaten karena untuk mai. Berarti LDR ente ini. Ya LDR juga sih. Long distance relationship. Apa le? Rian, Ya, Bar. dulunya adalah orang yang sangar di panggung ente dulu. Ngomong, ada dulu black bandnya. Apa sih nama black band melalui itu? Unbroken. Unbroken love. Itu gak bukan? Tidak lah. Oh, bukan. Bukan lah. Kau Unbroken. ini sebenarnya apa sebenarnya Rian? Maksudnya kau ini berubah-berubah. Iya, Wai. Habis kau main band, habis Iya, itu kau pengiring karaoke, Iya. baru kau konten kreator. Apa kau ini sebenarnya? Kau dan kau PNS. Juga sejelas hidup, Le. Dan juga seraka tahu, bro. Kau mau makan semua, cita-citanya orang jadi PNS. Iya betul. Kau. Cita-citanya orang jadi konten kau. Cita-citanya orang jadi penyanyi. Kau. Allahu Cita-citanya Akbar. main kau. Oh, seraka sekali. Istimewa begitu. Iya sebenarnya teh bagus sih Bar. Cuman bagaimana ya? Maksudnya alhamdulillah dan saya dengan sekarang ini bisa jadi maksudnya pegawai negeri itu alhamdulillah itu suatu pencapaian yang bagus saya rasa dalam Ya, hidupku. Karena maksudnya dulu teh jelas kerja bosan keluar, kerja bosan keluar. Maksudnya dulu itu saya berprinsip apa namanya? Biar besar gaji. Kalau tidak nyaman, Kalau nyaman ya. tidak nah. Betul. Iya, cuman apa namanya? Setelah juga saya pikir pas berkeluarga juga sudah kan, maksudnya oh tidak harus cari yang menetap istilahnya. Maksudnya dulu kan juga saya mau sekali jadi kayak polisi, tentara, iya. Jadi security. Betul sekali. Aduh. Betul sekali, Bar, karena tidak terus. Ya security. Jadi security saja. Jadi pas saya jadi security itu anak, ini petugas juga nah. Itu. Tapi bukan sesuatu pekerjaan yang hina itu. Iya memang lah, keamanan. Makanya anak dulu itu jadi security 2012. Berapa tahun kau buat security? Yang paling lama saya security itu terakhir 2 tahunan lah. Dari 2014 sampai 2016. Berarti dari 2012 kau security. Iya. Cuman pindah-pindah tempat Pindah-pindah kerja. tempat kerja, habis jadi security, adalah jadi kerja apa namanya sama teman. Nah, pertanyaannya Akbar tadi tuh, apa namanya? Kenapa saya main band? Oke. Kenapa jadi madu koplo? Apa namanya? PNS, content creator? Karena saya berpikir begini, Bar. Saya harus bergaul tapi tidak di satu circle. Gitu. Kenapa kau menjadi anggota dewan? Bukan bocah di anggota. Amin, insya Allah. Kalaupun ada jalannya ke sana. Cuman begini Bar ya. Bukan juga soal alim atau apa. Iya. Supaya kalau anak meninggal banyak yang doakan anak. Benar, betul itu. Iya kan? Yang angkat jenazah. Banyak yang angkat jenazah. Banyak. Pokoknya insya Allah banyak doa lah untuk anak. Baru bukan juga bilang apa. Kalau itu untuk anunya ya. Maksudnya kalau minta-minta ajalnya anak sudah tiba tuh. Maksudnya kalau masih hidup, kita di jalan apa, susah. Ya kan, kenapa? Maksudnya misalnya saya di jalan, bocor ban di satu jalan mana kak? Oh, ada rumah temanku di sini. Kayak begitu, gitu anak. Pas-pas nanda saja tuh pinjam uang.
Karena begitu. Iya betul juga itu. Cuman maksudnya tidak juga sih itu. Karena begini tuh. Iya. Ada biasa pernah saya baca di TikTok begitu tuh. Iya. Baru ketemu tiba-tiba pinjam uang. Iya. Makanya buku teman dari lama supaya kau pinjam uang. Jangan nanti baru ketemu. Iya betul. Atau maksudnya betul juga bilang itu kayak misalnya Ya, saya itu. kesusahan atau misalnya nanti teman yang kesusahan, kalaupun minta bantuan, iya kalau saya bisa bantu ya saya bantu begitu. Maksudnya iya enak sekali begitu ya, di mana-mana ada teman bategur di jalan. Jadi saya merasa di Palu ini saya tidak sendiri begitu. Iya. Banyak saya punya teman-teman itu sih, Bar. Berarti kau mau begitu semua itu karena supaya circle-mu ada semua. Di security ada kau punya teman, Iya. di pemandu koplo ada kau punya Iya. ada fans, begitulah istilahnya. Iya. Kemudian konten kreator Iya. Dan sampai kau jadi PNS alhamdulillah, negara, ya. abdi negara. Dan memang alhamdulillah Bar, kalau soal bergaul ini dari dulu sih saya suka bergaul dengan orang dari dulu. Karena saya tahu kenapa saya cepat sekali akrab dengan orang. Iya. Gitu ya, maksudnya apa yang saya juga bingung kadang, kenapa tiba-tiba saya akrab dengan orang? Kayak misalnya dan ente toh. Tidak ada penyebab. Tidak ada penyebab apa, tiba-tiba ada saja begitu. Kayak misalnya entah ente lucu-lucu atau saya lucu-lucu, saya rasa nyaman berteman di situ ya di situ. Istilahnya orang bilang sekarang ente ini humble orangnya. Humble roa. Oh, sambal nih. Tidak juga humble roa. Roa itu kan teman. Sambal nih. Garing lucuannya sudah dia. Apa? Garing. Apa itu? Apa wak? Jadi kemudian Rian, bagaimana kabarnya ini apa konten-kontenmu ini? Oh iya. Kemarin kau ini saya lihat marah-marah di Instagram apa semua. Wis. Tuh, Tak usah dibahas itu, sensitif itu. Sudahlah. Anak mau bahas itu sebenarnya. Cuman sebelum kemari dibilang istriku tidak usah bahas yang tidak penting. Iya. Sebenarnya begini, Bar. Bukan apa marah-marah. Hanya tidak setuju saja. Iya. Maksudnya siapa yang larang ente berbagi? Tidak ada yang larang kau berbagi. Ama itu terserah ente. Iya. Dengan urusannya ente dan Tuhan sudah. Iya. Itu urusannya ente. Mau kau agama apa, suku apa, kalau niatmu baik berbagi dan orang itu tidak ada yang larang. Siapa yang mau? Kalau ada yang larang, anak yang duluan pukul orang yang balarang. boleh kamu berbagi begitu? Jangan, tidak boleh. Cuman maksudnya kan ada cara-caranya. Tapi sudahlah, tidak usah dibahas. Ya mungkin itu maksudnya satu kehilafan Iya. dari pribadinya, dari itu sih menurut saya. Jadi Rian, apa namanya? Selanjutnya ini saya Rian, saya pribadi ya, tidak ada niat terbesit di hatiku untuk mau jadi abdi negara. Tidak ada niat. Iya. Kenapa? Yang bikin saya punya niat, saya malas. Iya. Malas saya susun berkas. Iya, paham saya, paham. Pergi legalisir ijazah. Paham Habis saya. itu pergi bates. Di satu sisi lain, kalau saya sudah jadi abdi negara, PNS lah. Jam pagi, jam 8 pagi sampai jam 5 sore saya sudah tidak bisa bapak. Iya. Bagaimana kau bagi waktumu? Kau jadi pemandu koplo, kau buat konten, bapak ini kita masuk akal, bagi dulu supaya ada niatku. Iya. Artinya masih bisa saya ini 2 tahun lagi masih bisa bates. Iya. Tapi umurmu berapa sekarang? Juga loh. Saya masuk 22 tahun sekarang ini. Wah? 22 tahun, 10 tahun yang lalu deh. Tidak, jadi begini, Bar. Maksudnya, kalau mau dibilang, apa namanya, niat. Passion lah istilahnya orang bilang, passion. Oke. Passionku itu sebenarnya tidak ada PNS. Iya. Walaupun sebenarnya dulu, aparat negara itu kan, itu sebenarnya PNS juga. Ya kan? TNI, Polri, itu sebenarnya PNS juga. Iya, niatku. Cuman tidak ada saya niat kayak mau instansi lain. Iya. Ya kan? Cuman yang keamanan. Iya, pokoknya cuma keamanan. Tapi entah kenapa waktu itu apa namanya? Sama-sama saya tes. Istriku tes diambil tes untuk Pemdanya. Saya tes ini yang kejaksaan kan sekarang.
istriku tidak lolos, alhamdulillah saya lolos. Saya juga waktu itu saya paham kemampuan otakku ini. Karena saya pernah ikut tes CPNS kalau tidak salah 2018. Nah, saya tidak lolos, jatuh di ujian CAT-nya itu. Jadi pas ujian kemarin yang saya ikuti kejaksaan ini, saya betul-betul pasrah depan komputer itu. Depan komputer itu saya bilang, iya pokoknya ya Allah, kalau memang rezekiku alhamdulillah, kalau tidak sudah. Karena saya paham kemampuan otakku ini. Dan ternyata alhamdulillah lolos tes kemudian SKB. Nah, untuk membagi waktunya itu Jobar, saya cari maksudnya lihat waktu juga. Maksudnya jangan sampai gara-gara saya buat konten juga terganggu pekerjaanku. Toh, gara-gara kesana kemari juga terganggu pekerjaan. Tidak, saya itu hanya dari pintar-pintarnya kita bagi waktu saja. Saya lihat ada waktu luang kayak misalnya di kantor juga tidak terlalu banyak kerjaan, kalau bisa bikin konten saya bikin konten. Tapi tidak, karena sekarang juga kan ada larangannya juga kayak orang pakai baju dinas. Iya. Tapi sebelumnya pernah aku pakai baju dinas dan. Ya itu kan cuman konten-konten yang kayak TikTok begitu. Cuma begitu. Iya, cuman kan sekarang juga ada larangan dari Pak Jaksa Agung tuh, jadi tidak boleh. Jadi makanya saya bikin konten itu saya sudah tidak pakai baju dinas lagi karena takutnya ada lain hal yang tidak diinginkan. Itu sih Tiba-tiba keceplosan. Iya, keceplosan. Iya, betul. Baru kita pakai dinas kan, jadi instansi yang kena itu sih. Gitu. Sensitif sih sebenarnya. Maksudnya aneh itu tes kehamilan bukan? Itu iya terserah kau Bar lah. Tidak, itulah kembali lagi dari kita pintar bagi-bagi waktu. Karena ya mau tidak mau juga bosan juga. Maksudnya terlalu formal hidupmu, kerja PNS, datang kantor, habis itu pulang. Saya juga merasa bosan gitu. Jadi mau tidak mau saya harus bikin konten. Karena itu sudah jadi bukan hanya untuk hiburan untuk orang Bar, untuk diriku sendiri. Supaya saya tidak stres di perantauan kayak begitu sih. Kau ini Rian artinya artis kau. Gimana leh? Artis Rian ini salah satu pemeran utamanya film Palu dulu. Iya. Iya, alhamdulillah. Mereknya. Mereknya. Apa judulnya Rian? Kaili. Siapa namamu situ? Karena aku ingin kembali. Fajar Madika. Iya. Iya. Fajar Madika. Bayangkan tidak ada. Jadi orang yang lama tidak ketemu, orang kenal kau, artinya saya kenal kau dari orang main musik underground, tiba-tiba kau beralih main film. Film ya? Iya, film. Main film. Kemudian terakhir sekali saya lihat kau itu yaitu main film sekali. Iya. Tiba-tiba kau beralih ke konten kalian masih nyambung. Iya. Tiba-tiba pas saya lihat konten, sumpah kau coklat deh ini. Saya bilang biasa kan ada orang kalau tes PNS baru mau tes. Iya. Namanya kita orang-orang aktif di media sosial baru mau tes. Ada foto ya. Kau ini terlalu dibotanin tapi pergerakan. Jangan ada orang dalam. Astagfirullahaladzim. Jadi kenapa dia ini sudah jadi pakai baju PNS? Tidak ditahu kapan tes, tidak ditahu kapan lulusnya. Iya. Apa bareng? Kok orangnya introvert. Introvert. Tertutup begitu atau bagaimana? Itulah kemarin kan maksudnya kayak main film. Itu kan 2017 saya main film. Setelah itu maksudnya tiada kegiatan ya itu buat konten. Dan sebelum itu jauh sebelum saya buat konten kan itu waktu gempa itu 2018. Nah, saya sempat keluar kota kerja sama teman di sana, kerja sama adiknya Safina Ishak. Jadi saya kerja di sana, tinggal di rumahnya ada orang. Nah, setelah itu saya pulang, habis itu ada tawaran lagi mau main film di Makassar. Ya, tapi tidak jadi. Karena sebenarnya banyak kisah sedihku juga saya mau cerita di podcast ini. Karena jadi saya ini Bar sebenarnya memang dunia aku tuh maksudnya teater. Kau merintis ini semua sampai kau jadi seperti sekarang. Iya. Kita kesampingkan dulu kau ini seorang PNS. Iya. Saya mau tahu kau ini bagaimana mulanya kau ini sampai artinya di sosok seperti sekarang ini kau menurut saya. Iya. Kau ini seseorang yang sudah ada di atas lah. Amin. Daripada yang lain-lain yang baru mulai. Amin. Bukan karena viral, bukan karena sesuatu apa yang kau bikin tiba-tiba viral. Tidak, kau ini yang saya kenal,
Kau itu orang merintis. Iya, iya. Sampai di titik sekarang ini. Coba cerita dulu Rian. Nah, jadi Bar, Pertama itu. 2011, tidak sih, dari SMA. SMA saya pertama ikut teater itu SMA, sekitar tahun 2009, 2010. Nah, dulu saya diajak ikut teater sama kakak kelasku itu malu Ana. Malu sekali, karena saya tidak mau tampil depan orang. Pemalu saya. Nah, hingga akhirnya temanku satu kelas dan saya kekurangan tim, dorang kekurangan tim kan, saya diajak temanku Rian main teater. Nah, dari situ sampai sekarang mulai main-main di Golni, main beberapa naskah, apa namanya, merintis, mulai gabung dan teman-teman main band, teman-teman, ya kamu orang semua lah gitu, sampai jadi security. Karena tapi 2012 itu, iya, karena 2012 itu saya pernah security juga sebelumnya, sebelum saya gabung dengan teman-teman band-band underground kan. Jadi dikenal kok Rian Otot. Ya, makanya saya dikenal dengan nama Rian Otot dulu. Nomor HP-mu di kontak Rian Otot. Oke. Jadi ya sebelum itu security, gabung teman-teman main di Golni. Nah, kebetulan saya sama Oji Breok. Oke. Kan dari SMA sudah baku teman. Oji Breok itu juga lalu apa namanya? Anak teater juga, gabung di kesenian. Dia Oji juga di Unbroken. Tidak. Oh, tidak. Dia dulu band lama. Band lama baru kan Broken saya. Nah, gara-gara dan Oji juga kenal teman-teman di Golni, kenal kau, kenal semuanya teman-teman. Jadi dari situ tiba-tiba saya juga butuh kerjaan lagi. 2014 itu saya masuk di salah satu bank. Nah, itu selama 2 tahun. Habis itu kena tipu. Ikut satu organisasi yang mengatasnamakan bela negara. Organisasi apa? Iya. LSM gitu bukan? Ya seperti hampir mau dibilang LSM begitu juga, cuman apa namanya, kita keluarkan uang, tapi dari setelah pendidikannya hilang. Pendidikan apa sampai kamu mau bayar? Dijajikan kita tugas tangkap orang kayak main judi apa, Jadi anak. kayak buser begitu. Ya, jadi kayak petugas. swasta. Ya, buser. Polisi honor. Jadi apa namanya? Setelah itu saya memang tidak mau dulu Bar, cuman kakakku bilang apa namanya, ikut saja nanti kakak bayar. Saya bilang, oh sudahlah, saya ikut. Habis itu dari situ sudah, ternyata ditipu. Berapa kau bayar? 2 juta lebih Bar, 2.700.000 kalau tidak salah. Iya, 2.700.000. Itu pun bukan saya sendiri. Nah, saya maksudnya itu masih belum berapa. Ada teman-teman juga yang dari Tinombo kalau tidak salah. Tinombo bayar 4 juta. Dari situ sudah yang hilang dorang sudah? hilang, yang kelola itu hilang. Telepon. Tidak Tidak apa-apa, Anda angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Masih podcast? Sabar, masih podcast. Belum. Break sholat asar tadi jamar ale. Iya. Iya, sabar ah. Sedikit lagi. Dikat nanti ini tuh. Iya, dikat. Ya, sudah toh. Begitulah. Oke. Sudah toh. Penipuan. Nah, setelah itu anak ikut, tapi tidak jelas. Tiba-tiba ada buka audisi kemarin itu sudah film Kylie itu. Tapi kalau mau, tapi kalau mau dibilang ditipu Bar, dari 2011 anak ini sudah ditipu. Begitu juga audisi film, sempat keluar uang. 3 kali anak ditipu. Audisi bayar gitu. Iya, audisi bayar. Sudah. Nah, 2017 itu terakhir audisi Kylie, sudah main tayang di bioskop, alhamdulillah. Apa namanya, responnya penonton di Palu juga ya alhamdulillah lumayan. 16.000. Walaupun sebenarnya dulu itu, mantap ya. Iya, 16.000 penonton lumayan. Walaupun sebenarnya lebih mahal rokok kan dari penonton. Tidak, tapi maksudnya dari situ alhamdulillah saya juga bersyukur. Dari situ mulai banyak lagi temanku, circleku di luar. Sampai konten kreator, sampai jadi abdi negara. Kemudian Rian, aku juga dapat begitu. Maksudnya main film itu kayak kemarin, kita buka-bukaan. Iya, betul. Main film begitu apa? Ada gajinya kan? Maksudnya kalau kau BMC, tentu ya setiap Iya. Tapi saya kenal Rian ini orangnya humble Rian. Beberapa kali saya pakai dia dalam beberapa event. Ya seadanya, bahkan pernah dia di Polorokin Fest 2015 Rian ya? Iya, Kan 2015. jadi MC Rancang. Iya, betul. Harga rokoknya biasa kan? Iya, betul. Jadi,
Rian ini humble dia orangnya. Maksudnya kau ini, apakah ada pengharapanmu bisa jadi kaya kalau begini? Iya. Jadi kalau kayak dulu kayak saya pernah jadi MC. Nah, memang saya itu maksudnya kan apa ya? Asik-asikku saja. Saya rasa asik. Teman juga minta tolong untuk kegiatan begini ya saya ayo-ayo aja. Tuh, ayo-ayo aja. Nah, doi lo kan. Ayo-ayo saja tuh maksudnya tidak terlalu penting saya dana apa segala macam fulus itu tidak. Walaupun sebenarnya penting, cuman tidak terlalu karena saya pikir saya masukkan ini acaraku juga. Itu. Jadi maksudnya ini teman-temanku juga. Jadi saya tidak. Nah, kenapa saya main film itu ya saya berharap memang karena duniaku di situ. Dunia acting, iya, dunia acting. Jadi saya pikir ini peluangku. Mungkin dari sini saya bisa bahagiakan orang tuaku, dari sini saya bisa angkat nama aku sendiri, angkat nama keluarga, angkat derajat keluarga kan, angkat nama daerahnya kita, Kota Palu dari situ. Cuman ya ternyata beda juga. Maksudnya jalannya tidak selurus itu, tidak murni sekali kayak artis-artis besar itu. Iya, saya biasa bercerita dengan teman-teman yang aktif di dunia hiburan, lain lah, musik lah, semuanya. Biasa keluar bahasa, mau maju gitu kalau cuma di Palu terus. Tuh, bagaimana kau menyikapi itu? Sekarang posisi ini, kau ini saya rasa cukup maju dari yang pertama kau buat. Iya. Banyak orang cuma begini terus. Apa? Coba kasih teman-teman yang nonton ini sesuatu, apakah semangat kau, motivasi kah, apa? Sebenarnya bertahan terus ini kenapa? Sebenarnya simple saja sih. Maksudnya lakukan apa yang menurut baik begitu. Dan saling support. Itu intinya pertama, saling support. Jadi kayak misalnya teman-teman bilang tidak mau maju kita di Palu terus. Tidak. Itu mindset yang salah sebenarnya. Mindset yang salah karena saya pikir kalau kita saling mendukung, tidak saling menjatuhkan, tidak pasti akan maju dan semua dan misalnya Palu itu akan maju kalau kayak misalnya kita semua ini teman-teman baku dukung mau buat apa yang besar, misalnya film, ya kan, misalnya film yang besar, ayo kita buat sama-sama. Kalaupun kita tidak bisa main di situ, ya kita bisa apa? Ya kita apa? Ya betul kayak itu. Jadi sebenarnya bisa dan sebenarnya di Palu ini banyak teman-teman yang kreatif sekali, berpotensi. Jadi yang sebenarnya masih jadi penghalang untuk majunya Kota Palu, terutama di industri digital, industri kesenian lah istilahnya, terlalu banyak pakai orang luar, paham? Gitu. Iya, jadi maksudnya jangan tunggu orang luar juga yang mau jadi investor. Iya, padahal di Palu ini bisa sebenarnya. Artinya ini kita kesampingkan masalah infrastruktur itu yang penting. Iya. Bicara seni ini ya. Iya. Bisa sebenarnya. Jadi dari situ sebenarnya bisa supaya Palu ini dilihat, keren nih, kota ini maju melalui film kah, melalui apakah, ya, kayak begitu. Dan juga ya yang besar juga dukungan pemerintah sendiri. Contohnya kayak misalnya Makassar kan, Makassar itu kalau soal film, gila. Maksudnya bukan saya membedakan kotanya kita dengan kota Makassar, tidak. Maksudnya saya mau mengambil contoh dari mereka bahwa setiap ke sudut kota, kau lihat ada orang bikin film. Dan saya pernah lihat itu, Dan saya pernah lihat itu waktu saya ke Makassar kan. Komunitas ini, tiba-tiba, dan itu semua tayang di bioskop. Saking kerennya Makassar. Zen. Di sini bisa. Dan tayang semua di bioskop. Jadi sebenarnya dari pemerintahnya juga. Dan memang saya harap insya Allah Palu ke depan begitu. Iya. Bisa produksi-produksi apa. Tapi kalau saya berpikir begini. Saya pernah cerita dengan salah satu penggiat musik lah. Dia bicara, dah seperti kau. Dia bilang, susah kita mau maju kalau pemerintah tidak mendukung begini-begini. Tapi saya pernah juga berbicara keluarkan statement begini. Seperti yang itu, kita bisa sendiri loh. Memang. Kita bisa sendiri. Kenapa harus kita harap pemerintah? Sekarang posisinya pemerintah ini, Rian, dia bukan mau pikirkan kau, istilahnya. Ya, betul. Bukan kau yang mau dipikirkan, dia harus, apalagi Palu dalam keadaan habis gempa. Dia masih mau kasih baik tanggung, mau kasih baik
apa semua. Orang banyak lah, Iya. bukan pribadi. Iya. Artinya kita bicara pemimpin daerah satu Iya, orang iya. kasihan banyak yang mau dia kasih baik dulu. Hmm. Dia mau membangun, apalagi Palu Adipura targetnya. Iya, iya, betul. Kalau cuma berpikir anak band misalnya atau musisi lah. Artinya ini kita bicara pemerintahan. Iya, betul. Kita orang kreatif ya kreatif. Kita Iya. berdiri sendiri. Ya caranya menurut saya ya nih, Iya. yang orang bodoh ini, wahai. Baku dukung kita. Iya, betul. Salah satu bentuk dukungan kau kepada saya sudah banyak. Ini yang terakhir kau bisa datang di sini nih sama satu kebanggaan sekali untuk saya. Tepuk tangan. Efeknya kan, tepuk tangan. Tidak, memang betul kau bilang itu, Bar. Sebenarnya tidak usah pusingkan pemerintah. Nah, nanti tinggal dari kita. Ya, kita jadi berbuat, pemerintah tinggal kayak misalnya action sudah. tinggal kayak misalnya, Pak, misalnya nih contoh kecilnya, Pak, kita mau produksi ini, tapi kita butuh alat ini, sekian. Nah, nanti dari pemerintah, nah tinggal begitu. Jadi dari kita sih sebenarnya, dari kita sendiri. Contoh kecilnya saja juga, kenapa Palu ini masih belum masih terhambat untuk maju, kesadaran warga. Kesadaran masyarakatnya sendiri, kayak misalnya contoh kecil buang sampah sembarangan. Itu kayak misalnya ada sekarang programnya pemerintah Palu Bersih. Percuma kalau masyarakatnya sendiri tidak sadar. Memang kembali dari masyarakat. Iya. Juga kesenian. Ya. Jadi begini, kau mau dibantu sama pemerintah tadi, apa? Baregis terus tidak berkarya. Ya, Kau betul. buat karya Betul, dong. betul. Kau berkarya seperti dia buat karya video kah. Kau berkarya. Jangan ikut dulu. Betul. Nah, jangan kau sering cover lagu terus. Kau berkarya supaya ada kau punya apa istilahnya? Dan pemerintah ini anak. Ya. Karena ini, Brandingan. ada brandingan kue. Ini punya ini. Ya. Jadi Pak bisa dibantu. Betul. Mana juga mau pemerintah bantu kalau Iyalah, karena pemerintah kan bukan cuma pikir iya, bukan cuma kau yang mau dipikir. Itu orang bahasa banyak. kasarnya. Iya, orang banyak. Belum lagi keluarganya. Iya. Ya kan? Jadi sih begitu sih, Bar, menurut saya ya dari kita sendiri. Kalau kita juga selalu kayak misalnya tidak suka satu sama lain, setengah mati. Tidak akan sampai produksi kesenian di Kota Palu. Bantu gitu orang. Memang betul. Kalian Apa lagi? apa lagi ya? Terserah. Kalau mau tanya saya jawab semua kan. Sampai subuh. Nomor telepon itu dia. Apa? Nah, terus Rian, sekarang berarti itu tadi kau membagi waktu kau PNS, kau bagi waktu untuk KPK. Iya. Terus bagaimana kabar KPK sekarang ini? Alhamdulillah, KPK ini maksudnya bukan juga mau dibilang lagi naik-naiknya. Tidak, beberapa bulan kemarin ada terus kegiatannya KPK, ada acara di undang-undang sampai saya dibilang istriku, kau ini bukan pulang karena keluarga, karena KPK. Tidak, sebenarnya tidak begitu. Jadi pas saya rencana saya mau pulang hari Jumat. Jadi dari hari Rabu itu saya rencanakan memang saya mau pulang hari Jumat. Nah, tiba-tiba misalnya kayak hari Kamisnya Randy hubungi. Ada jobnya KPK. Jadi berpas-pasan semua. Pernah Jadi KPK pas main kau ada? Untuk sekarang ini? Untuk sekarang ini tidak pernah, ada terus ya. Alhamdulillah ada terus. Kemarin juga pas anakku baru lahir yang kedua, saya main. Alhamdulillah. Laki-laki kan? Laki-laki. Jadi Siapa saya namanya? susah juga nih, nantilah. Oh, nanti ya. Iya, tanya di Capil. Tidak, jadi pas kemarin saya alhamdulillah job sedikit, ya tambah-tambah uang susu lah istilahnya. Memang kita Karena realistis, bisa, karena bukan juga bilang apa tapi bisa juga kita berharap satu lubang. Jadi ya istriku juga alhamdulillah kerja juga, jadi ya saling membantu di keluarga. Begitu sih, Bar. Gimana, Bar? Begitu. Jadi kapan rencana ini balik ke sana lagi? Saya ini balik dekat-dekat ini, insya Allah kalau bukan pokoknya tanggal 7 saya harus masuk kantor karena cutiku habis sudah. Saya cuti 2 minggu kemarin karena istri melahirkan toh. Sekarang begini yang saya potong. Kau mau rencana tadi bahasanya mau bangun mau mengembangkan Palu. Sekarang posisi kau di luar. Iya. Bagaimana juga caranya itu membangun Palu? Jadi kau mau kasih bangun lewat telepon. Kau telepon, bangun. Tidak sih, Bar. Maksudnya biar saya jauh. Jadi saya harap teman-teman di Palu ini apa yang saya bisa bantu. Iya. Begitu ya. Jadi teman-teman kayak misalnya
misalnya teman-teman apa namanya, Rian, kita orang ada project ini, tolong dong sounding atau ada link. Tolong dong. Oh tolong dong, tolong le. Padahal orang bakso. Ya tolong le, dulu apa sounding atau ada link. Jadi saya juga maksudnya tidak tinggal diam. Kalaupun bisa saya bantu. Maksudnya meskipun jarak jauh. Jadi apa yang bisa saya bantu. Kayak begitu. Apapun itu. Terakhir ya. Ini sekarang lagi saya lihat kemarin di Instagram sementara sibuk film. Oh, Kalaumang. Pendekar dari Bukit Kalaumang. Itu yang season kedua. Itu sebenarnya bukan season kedua, Bar. Jadi itu garapan apa namanya istilahnya seriusnya sudah. Serius? Iya. Kemarin kan masih terlalu banyak main-main yang soundnya belum terlalu jelas. Dia punya apa namanya pengambilan gambarnya belum terlalu. Maksudnya masih acak lah. Iya. Tapi ya namanya komedi. Ya, kita tahu sendiri kan maksudnya Oki bagaimana penggarapannya kan. Jebolan dari mana. Jadi apa namanya kemarin ini Pendekar Kalaumang itu betul-betul digarap serius dan mungkin nanti insya Allah apa namanya saya dengar nanti akan mau ditayangkan di XX1. Insya Allah. Amin. Insya Allah, doakan teman-teman. Jadi makanya kemarin itu saya juga apa namanya dipanggil Oki, ya menyempatkan diri juga saya sih karena tidak maksudnya ya begitu maksudnya. Bukti dukunganku seperti itu, Bar. Ya. Saya sempat datang, ya saya datang, gitu. Kalaupun saya tidak sempat datang untuk terjun langsung berperan di dalam film itu, apa yang saya bisa bantu, gitu. Itulah. Jadi nanti ya doakan saja mudah-mudahan apa namanya kreator-kreator muda di Palu ini bangun sudah, gitu. Jadi apa namanya tidak mesti di Instagram terus, YouTube terus, ya sekali-sekali langsung tembak. XX1, bioskop lah istilahnya. Keren itu. Jadi maksudnya, apalagi di Palu ini kan, Bar, keren-keren alamnya kan. Maksudnya, bukan cuman di Palu, di Sulawesi Tengah istilahnya. Iya. Nah kemarin ini juga saya, apa namanya, alhamdulillah dapat telepon dari teman di Luwuk. Dia salah satu pengusaha juga di Luwuk. Dia rencana mau bikin film. Dan nanti juga mungkin akan, apa namanya, ambil view di Palu. Jadi doakan saja, insya Allah lancar-lancar jaya. Maksudnya niat-niatnya anak muda seperti itu, teman-temannya kita niatnya mau membangun daerah itu harus didukung, gitu sih. Terakhir Ren, pesan. Tadi terakhir perasaan, Bar. Ini terakhir lah. Terakhir sekali. Terakhir banget Le. Untuk apa namanya? Kau lihat sama teman-teman. Sampaikan sama teman-teman apa yang harus kita orang buat, orang yang aktif di dunia kesenian, orang yang aktif di dunia kreator, entertain, apa semua ini, hiburan lah. Apa kau punya pesan untuk teman-teman? Pesanku satu saja, Bar. Ini yang saya dapat dari kata-katanya Dobi kemarin di film Kylie. Saya pikir ini saya kutip dari bukunya Alexander Graham. Tidak, ini maksudnya sudahlah, tidak usah kita kutip buku luar. Padahal ada anak muda sendiri di Kota Palu. Wih, lokal anak-anak. Lokal betul boom. Oke, lanjut. Satu saja pesanku. Belora povia, belora kava. Baik yang kau dapat, baik yang kau bikin, baik juga nanti yang kau dapat. Itu saja. Itu saja sih. Maksudnya karena apapun yang kau buat baik pasti bermanfaat untuk dirimu sendiri dan untuk orang banyak. Nabi juga bilang khairun nas tanfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, itu dia. Oke Rian, terima kasih. Terima kasih banyak, Bar. Datang di sini tempat sederhana ini jauh-jauh dari Kolonedale. Langsung mana? Langsung. Sama-sama, Bar. Waktunya berbagi cerita. Alhamdulillah. Semoga apa yang diusahakan sama Rian ini amin, baik dalam segi kreator, kemudian dalam segi membangun keluarga dan membangun pemerintahan ini amin bisa jaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai dengan sekarang ini dan jangan lupa subscribe karena subscribe ini gratis. Betul. Benar berbayar. Klik tombol merah. Bentuk dukungannya kamu orang. Betul. Untuk kita orang. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.